Kita akan ngobrol-ngobrol terkait fenomena seks bebas anak remaja yang suka merekam dirinya. Tapi untuk lebih lanjutnya kita mau ngobrol sambil duduk. Boleh ya Bu? Boleh, ayo. Ini Bu, terkait fenomena sekarang kan lagi viral. Di media sosial itu banyak tersebar kalangan remaja yang melakukan seks bebas, terus merekam dirinya. Nah itu apa sih penyebabnya Bu? Nah iya, remaja di sini ya, berarti kan remaja itu ada di fase pubertas gitu, berarti memang dia usianya ada di bawah umur sebenarnya. Nah, remaja sesuai dengan tahap perkembangannya itu memang adalah mencari jati diri gitu. Jadi memang dia dituntut untuk bagaimana dia bisa menemukan identitas dirinya. Nah, salah satu poin dari bagaimana bentuk remaja mencari jati diri adalah memang mencoba-coba hal baru. Nah, mungkin tanpa dibingkai dengan pengarahan yang baik, tanpa ada norma misalnya agama yang kuat, nah akhirnya salahlah menggunakan mencoba-coba itu gitu. Nah ini kan Bu, kita lihat bahwa di video itu betul-betul menampilkan seperti organ intim mereka Bu. Jadi kayak memperlihatkan layaknya kayak tontonan suami istri yang biasa film-film lu. Nah itu kira-kira Bu, kenapa sampai mereka ada selain ajang coba-coba tadi? Di satu sisi remaja itu masih memiliki yang namanya belief egosentriknya. Belief gitu. egosentrik. Kepercayaan yang dia mempercayai bahwa sesuatu hal magic akan melindungi dirinya gitu, tanpa memikirkan dampak dari apa yang dia lakukan. Nah itu adalah ciri khas dari perkembangan kognitif remaja, bahwa dia belum bisa memikirkan secara jauh impact atau dampak dari apa yang dia lakukan saat ini, sehingga memang ya sudah, saya mau coba hal ini, saya rekam tanpa memikirkan apa yang akan terjadi jika rekaman ini misalnya tersebar luas gitu, hanya lebih ke kenikmatan yang dirasakan saat itu gitu. Kemudian nanti kan ini dia masih di perkembangan sosial emosional yang memang ada di fase remaja yang sangat terkait dengan fase pubertasnya. Fase pubertasnya itu memang berkaitan dengan kenikmatan seksual yang dirasakan. Jadi memang itu adalah sebenarnya hal yang wajar sih, tapi karena tidak dibingkai dengan pendidikan misalnya dari orang tua, norma dan agama yang kuat dari orang tua dan keluarga misalnya, sehingga hal-hal inilah yang mengarah ke hal yang negatif gitu. Tapi kan ini Bu, dari sisi laki-laki dengan perempuannya, mereka sambil merekam. Ini apakah memang dari segi kan masih remaja, apakah mereka kayak menikmati begitu Bu? Karena kan layaknya orang dewasa mereka merekam. Apakah sambil menikmati atau hanya mencari popularitas semata? Ya ada dua hal memang, karena di satu sisi fase remaja itu kan mencari identitas sendiri. Dia ingin menunjukkan dirinya ke lingkungan bahwa ini loh saya terkenal dengan cara apapun yang jelas orang bisa lihat saya gitu. Nah di satu sisi juga adalah pemenuhan dari kebutuhan seksualnya yang memang ada di fase pubertas itu. Nah bedanya perempuan dan laki-laki itu, kalau perempuan di usia pubertas dia memiliki rentang penyesuaian yang cukup lama, sehingga memang sangat butuh pendampingan orang tua di situ. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dia rentang penyesuaiannya lebih pendek sebenarnya. Jadi lebih mudah untuk menyesuaikan. Mungkin gejolak-gejolak emosi terkait seksual dan sebagainya mungkin cenderung lebih mudah mereka atasi dibanding dengan perempuan gitu. Nah ini Bu, terkait dampaknya. Ini kan misalnya nih suatu saat mereka tidak menikah sama. Nah ini apakah ada kayak semacam dampak psikologis yang dirasakan, utamanya perempuan kan kayak perawannya sudah pecah. Nanti pas berhubungan intim dengan suaminya yang akan datang itu, apakah tidak ada rasa takut? Pasti ya. Bagaimanapun membangun keluarga itu kan banyak faktor begitu. Di satu sisi bagaimana kita melihat figur orang tua dulu, itu kan memberikan pengaruh bagaimana kita menjalin relasi dengan pasangan, kemudian bagaimana kita membangun relasi dengan teman-teman, dengan misalnya pacar dulu dan sebagainya, itu kan akan mempengaruhi semua. Nah apalagi kalau sampai ada dampak secara fisik, itu kan berarti kan mempengaruhi fisiknya ya. Nah itu akan
Nah, tentunya mungkin akan sulit begitu untuk menerima pasangan yang mungkin akan menerima pengalaman yang sudah berlalu itu gitu. Sehingga memang butuh komunikasi di awal sih bersama pasangan nantinya. Jadi suatu saat misalnya bukan dengan yang ditemani pertama, yang pecah perawannya itu Bu, kira-kira apa yang mesti disampaikan? Ya, pastinya ada perasaan bersalah ya, atau misalnya perasaan berdosa begitu. Ketika misalnya pasangan yang dinikahi itu bukan yang sama dengan pasangannya yang dulu gitu. Nah, namun yang penting sih sebenarnya adalah komunikasi. Apakah si perempuan itu sendiri menerima sendiri dirinya? Sebelum misalnya dia menikah dengan orang lain, dia sudah harus menerima dulu kondisi dia bahwa diri saya itu sudah misalnya sudah tidak perawan lagi gitu. Sementara orang lain, jadi begini, ketika dia menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya dulu, gitu, si perempuan mengharapkan pasangannya itu akan menerima dirinya apa adanya. Nah, sebelum itu, apakah si perempuan ini sudah menerima kondisi dia, gitu. Jadi penting buat ada kesadaran dalam dirinya dulu gitu. Oke, saya sudah tidak perawan. Begitu misalnya, saya harus menerima diri saya yang misalnya dalam kondisi fisik seksual sudah tidak sama dengan misalnya perempuan lain yang ketika menikah begitu. Nah, itu yang penting. Sehingga memang peran orang tua sangat iya, sangat di sini peranannya orang tua Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau dari segi laki-lakinya Bu, karena kan mereka kalau laki-laki kan udah kentara Bu, kalau dia sudah berhubungan intim, mungkin bisa dilihat bahwa dia sudah berhubungan ini saat remaja dengan perempuan melalui jejak digital. Iya, betul. Tapi kalau dari dampak psikisnya sendiri gimana Bu? Ya, kalau laki-laki sih mungkin lebih ke lebih ke fisik saja gitu ya. Kalau misalnya dia sering gonta-ganti pasangan kan ada begitu banyak penyakit menular apa seksual kira-kira, Bu, gitu. ciri-cirinya kalau laki-laki yang ya mungkin tidak bisa nampak secara perilaku ya, tapi mungkin dampak lainnya mungkin ya, karena kan memulai hubungan seksual lebih dini itu kan berarti terpapar virus lebih cepat gitu kan. Nah, sementara kalau remaja perempuan secara kondisi organ intim dia kan sebenarnya belum siap untuk itu. Apalagi misalnya sampai terjadi kehamilan dan sebagainya, meskipun sudah menstruasi tapi kan itu bukan pertanda bahwa dia sudah siap untuk hamil gitu. Jadi mungkin dampaknya mungkin tidak bisa kita lihat secara nyata perilakunya seperti apa, tapi mungkin akan ada dampak fisik lainnya gitu, misalnya penyakit menular seksual misalnya, atau mungkin ada trauma-trauma psikis misalnya ketika sudah berkeluarga dan misalnya berhubungan seksual dengan resmi, misalnya dengan pasangan yang resmi, yang halal misalnya. Nah, mungkin akan ada trauma-trauma psikis. Nah, itu untuk laki-laki Bu ya? Ya, bisa jadi, atau misalnya juga pada perempuannya gitu. Terus caranya Bu supaya misalnya nih anak-anak lain tidak mengikuti sambil merekam dirinya, atau hindarilah seks seperti apa Bu itu kalau dari segi psikolognya? Tentunya sih pendidikan seksual ya. Pendidikan seksual itu tidak hanya pada saat dia sudah remaja, sudah bisa berhubungan seksual, sudah menstruasi dan sebagainya, bukan di situ titik poinnya. Tapi memang sudah dididik dari sejak dini, sejak kecil gitu. Misalnya hal kecil, siapa saja sih yang boleh pegang saya? Atau siapa saja sih yang boleh antar saya ke kamar mandi kalau dia perempuan? Atau misalnya kalau muslim diajarkan sampai mana sih auratnya? Kadang kan kita sebagai orang tua beli pakaian misalnya perempuan lucu-lucu gitu ya, yang rok-rok mini kemudian dipakaikan ke anak itu kan. Kemudian kita ketawa, itu kan bentuk apresiasi gitu. Oh, berarti bagus ya pakai baju seksi gitu. Nah, itu kan bisa diganti misalnya dengan pakaian yang lebih tertutup, atau mengajarkan anak bahwa segini loh batas aurat yang boleh dilihat. Kalau mau ke kamar mandi yang boleh menemani cuman mama ya. Kalau mama nggak ada papa, kalau nggak ada ya nggak boleh, nggak boleh sama guru laki-laki misalnya, harus sama guru perempuan misalnya, atau seperti itu. Umur berapa itu Bu? Ya, umur berapa tahun? Umur di mana anak sudah bisa diajak komunikasi. Misalnya ya usia 3 tahun, 4 tahun itu sudah bisa diajarkan bahwa misalnya
bagian ini, bagian tertentu di badan misalnya dada itu tidak boleh dipegang gitu sama orang lain kecuali mama misalnya. Kemudian misalnya kalau misalnya ada yang mau pegang, kamu bilang tidak boleh. Atau kalau misalnya orang itu tidak mau dengar, ya teriak gitu, tolong gitu. Itu yang hal-hal kecil yang perlu diajarkan gitu supaya anak paham. Oke, ini punya saya, ini badan saya, tidak boleh ada yang sentuh. Ini berharga buat saya gitu. Saran mereka Bu yang sudah terlanjur melakukan seks bebas mungkin. Tentunya sih ada penerimaan diri dulu. Menerima kondisi yang berbeda dengan orang lain itu tentunya butuh butuh penyesuaian karena tidak mudah untuk menerima gitu. Memaafkan diri sendiri dulu, kemudian kemudian perlahan itu mulai belajar untuk menyesuaikan diri. Jadi kadang ketika kita punya masalah kan kita lebih keluar bagaimana supaya hubungan dengan orang tetap baik dan sebagainya, tapi kita lupa hubungan ke diri itu seperti apa. Apalagi misalnya remaja yang misalnya akan masuk ke fase dewasa begitu. Di fase dewasa itu kan tuntutan perkembangannya itu sudah mulai karir, menikah, berkeluarga, punya anak dan sebagainya gitu. Nah, sebelum sampai ke tahap itu dia harus beres dulu di usia remaja. Beres dulu tentang pencarian jati dirinya. Beres dulu ketemu sama saya identitas diri saya seperti ini. Walaupun saya punya masa lalu yang kelam, saya sudah bisa menerima dan memaafkan. Sehingga dia bisa lebih lebih belajar untuk menyesuaikan gitu. Siap. Tapi sebaiknya jangan Bu ya. Iya. Kalau bisa dihindari ya harus dihindari. Karena memang di satu sisi remaja ini sangat butuh pendampingan. Terkadang orang tua kalau mikir anaknya dia udah besar nih, udah bisa dibebaskan, padahal di balik itu kita harus mengkontrol sih atau mewaspadai lah intinya. Mungkin ada pesannya Bu sama orang tua khususnya yang punya anak remaja, gimana sih supaya anak perempuannya bisa tetap menjaga diri, menjaga perawannya. Yang paling penting adalah begini, mendidik remaja itu adalah memposisikan diri kita sebagai teman buat mereka, sehingga mereka punya tempat untuk sharing. Akhirnya tidak lari kemana-mana tuh sharingnya. Misalnya ada tempat berkeluh kesah, ada tempat untuk berbagi cerita, ada tempat untuk bertanya dan sebagainya. Kalau tempat seperti itu ada di orang tua, pasti anaknya itu tidak akan keluar kemana-mana gitu. Karena orang tua itu memang berperan penting untuk membingkai anak ketika dia ada di lingkungan sosial. Karena bagaimanapun inner circle, lingkungan sekitar itu akan sangat mempengaruhi remaja nantinya. Nah, itu perlu untuk dibingkai. Kalau bingkainya kuat, norma agama yang kuat dari orang tua, inner circle apapun, seburuk apapun itu pasti akan sulit untuk mempengaruhi anak. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan psikolog Unhas, Ibu Nirwana. Makasih Bu ya atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi edukasi juga untuk para remaja dan orang tua. Hindari seks bebas.